Perkenalkan, nama saya Adriana Lestari Sembiring dengan NIM 24130110141, kelas 2A Pendidikan Matematika, mata kuliah Statistika Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini sudah terlihat data yang sudah saya ambil, yaitu tentang risiko penduduk terkena tidak pidana per 100.000 penduduk. Di sini saya ambil kepolisian daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Indonesia. Di sini saya mengambil 3 tahun, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Data tersebut saya mengambilnya dari sumbernya yaitu BPS yang sudah tertera di link tersebut. Kita bisa lihat data BPS-nya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaan. Dari data yang tertera, ada pertanyaan yang dapat kita berikan. Dari data, yang pertama itu seperti, bagaimana tren rata-rata risiko penduduk terkena tindak pidana dari tahun 2021 hingga 2023? Saya sudah menjumlahkan dari tahun 2021, 2022, 2023 mendapatkan rata-rata berapa per tiap tahunnya. Saya sudah mendapatkan di bagian pemusatan data, tabel 1.1, yaitu jumlah penduduk tidak pidana 2021 yaitu 128,8857.143. Di sini kita bisa sederhanakan menjadi 129. Jadi, jumlah penduduk tindak pidana di tahun 2021 yaitu 129. Jumlah penduduk tidak pidana 2022 itu 168,0857143, maka bisa sederhanakan menjadi 168. Jumlah penduduk tindak pidana 2023 itu sejumlah 254,8571429, kita bisa sederhanakan menjadi 255. Wilayah mana yang memiliki peningkatan terbesar dan risiko penduduk terkena tidak pidana dari 2021 ke 2023? Baik, wilayah dengan kenaikan terbesar dalam risiko penduduk terkena tindak pidana adalah di Sulawesi Utara. Di mana tuh, ya kan? Kita bisa lihat di Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara, terdapat sebesar 340 kasus per 100.000 penduduk dalam 2 tahun. Pada tahun 2021, angka risiko tindak pidana di Sulawesi Utara relatif lebih rendah. Namun, pada tahun 2023, angka itu melonjak drastis, peningkatan sebesar 589. Kasus ini menjadikan wilayah dengan lonjakan risiko tertinggi dibandingkan daerah lain. Dari data yang tersedia, kita hanya melihat angka kenaikan tanpa mengetahui penyebab pastinya. Untuk mengetahui faktor penyebab, diperlakukan penelitian lebih lanjut yang mengikatkan data ini dengan aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan di setiap wilayahnya. Dari Sulawesi Utara, kita bisa lihat dari tahun 2021 yaitu 249, tahun 2022 364, di tahun 2023 589. Dari sini saya sudah mencari selisih dari setiap daerah seperti Aceh 91, Sumatera Utara 183, Sumatera Barat 132, dan seterusnya. Di sini kita lihat yang paling besar yaitu di Sulawesi Utara, 340 selisih yang mereka dapat. Lanjut ke nomor 3. Berapa nilai median risiko penduduk terkena tindak pidana pada tahun 2023? Kita kembali ke median. Nilai
median dari resiko penduduk terkena tindak pidana pada tahun 2023 adalah 235. Kita bisa lihat jumlah penduduk tindak pidana 223 di pemusatan data di bagian mediannya. Jadi, eh, median merupakan ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah dari distribusi yang berarti seperti wilayah memiliki angka rasio di bawah 235 dan separuh lainnya di atas angka tersebut. Dan jika dibandingkan dengan data rata-rata atau mean sebesar 254, terlihat bahwa angka rata-rata jauh lebih tinggi daripada median. Hal ini mengidentifikasikan adanya beberapa wilayah dan risiko yang sangat tinggi yang menyebabkan nilai rata-rata terdorong naik. Dengan kata lain, didistribusikan data ini mungkin memiliki beberapa wilayah dengan lonjakan kasus yang sangat besar dibandingkan wilayah lainnya. Yang keempat, wilayah mana yang memiliki perubahan risiko tindak pidana paling kecil? Baik, wilayah dengan perubahan risiko tindak pidana paling kecil antara tahun 2021 dan 2023 adalah Nusa Tenggara Barat. Risiko tindak pidana di wilayah ini hanya sebesar 24, yang paling besar yaitu 340 dan yang paling kecil adalah 24. Lanjut yang kelima, apakah ada wilayah yang memiliki risiko tindak pidana lebih dari 500 per 100.000 penduduk pada tahun 2023? Kita bisa lihat dari data tersebut. Sulawesi Utara dapat sudah saya jumlahkan. Sulawesi Utara pada tahun 2021, 2022, dan 2023 mendapatkan jumlah 1.202. Dan di Papua Barat, 289 ditambah 353 ditambah 532 akan mendapatkan hasil jumlahnya 1.174. Jadi, dua daerah inilah yang mencakup jawaban nomor 5. Lanjut ke pertanyaan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Provinsi manakah yang perlu mendapatkan program prioritas pengatasan risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk berdasarkan data BPS? Kita lihat tadi Sulawesi Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan juga, sehingga menjadi prioritas utama untuk program pengatasan risiko tindak pidana. Dari daerah-daerah ini, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Selatan merupakan daerah-daerah yang semestinya menjadi prioritas untuk menjadi utama untuk program pengentasan risiko tindak pidana yang harus diatasi dan kalau bisa diatasi aja udah, harus diatasi. Jadi dari sini saya sudah jawaban yang pertama tadi dari nomor 1. Dari hasil analisis rata-rata resiko penduduk terkena tindak pidana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2021, 129 kasus per 100.000 penduduk. Tahun 2022, 168 kasus per 100.000 penduduk. Tahun 2023, 255 kasus per 100.000 penduduk. Jika melihat tren ini, kita dapat melihatkan yang sudah saya jelaskan tadi, dari tahun ke tahun, resiko penduduk terkena tindak pidana itu semakin meningkat dan terus meningkat. Yang jawaban nomor 2, wilayah dengan kenaikan terbesar dalam resiko penduduk terkena tindak pidana, tadi sudah saya jelaskan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara tadi sudah jelaskan berapa, yaitu peningkatan terbesarnya 340 kasus per 100.000 penduduk yang dalam 2 tahun. Pada tahun 2001, angka risiko tindak pidana di Sulawesi Utara relatif lebih rendah, namun pada tahun 2023 melonjak naik drastis sehingga mencapai 340 kasus. Itu menjadikan wilayah dengan kelonjakan risiko tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Jadi untuk jawaban selanjutnya dan terusnya saya sudah menjelaskan untuk data saya ucapkan terima kasih.